kita akan bawa itu kemudian kita perlakukan dengan menggunakan media tertentu sampai tumbuh, misalnya eksplan tadi kita tumbuhkan menjadi kalus, nanti kalus diperbanyak, kita tumbuhkan menjadi planlet, kemudian kita aklimatisasi, kita dengan proses-proses tertentu diaklimatisasi, kemudian siap ditanam lagi secara in vivo, ya. Itu juga sudah banyak dilakukan, ya. Dinas Kehutanan sering melakukan itu untuk melakukan reboisasi, penghijauan, gitu ya. Nah, contoh untuk tempat-tempat yang melakukan konservasi ex situ adalah kebun raya, ya. Di Indonesia ini kalian tahu di berbagai daerah itu banyak didirikan kebun raya di mana sekarang dulu di bawah LIPI, sekarang berubah, ya, namanya Badan Riset Inovasi Nasional, ya, BRIN, ya, di mana di kebun raya itu mengkoleksi berbagai kebun raya itu mengkoleksi berbagai spesies tumbuhan yang sudah mengalami sudah langka, kemudian menuju kepunahan, yaitu dilakukan budidaya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan kebun koleksi, sama, itu ya, itu adalah konservasi ex situ. Atau kita melakukan penyimpanan benih atau penyimpanan bahan tumbuhan secara in vitro tadi dengan kultur jaringan tanaman, ya. Itu semua adalah concern kita terhadap konservasi tumbuhan. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang konservasi anggrek. Semoga bisa terbaca, ya, ini tulisannya kuning, ya. Kita mulai melihat cuci mata spesies-spesies anggrek yang sangat indah, ya. Kita lihat kenapa kita concern ke konservasi anggrek pagi ini, gitu ya. Karena Indonesia itu merupakan negara kedua kalau nggak setelah Brasil, ya, yang mempunyai keanekaragaman anggrek yang sangat tinggi, ya. Sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 6.000 spesies dari 35.000 spesies yang ada di dunia, ya. Nah, tetapi untuk concern terhadap konservasi anggrek sebenarnya masih kurang, walaupun sudah banyak pelaku-pelaku konservasi yang ada di Indonesia ini, ya. Nah, karena Indonesia menjadi salah satu negara labelnya Mega Biodiversity, itu merupakan prioritas untuk dikonservasi. Untuk di dunia ini memprioritaskan Indonesia juga untuk dikonservasi anggreknya, gitu ya. Nah, next. Dari berdasarkan observasi, penelitian, pengalaman, ya, kalau kita mau studi tentang anggrek tropis, itu kita bisa melihat dari aspek biologi maupun ekologinya. Kenapa? Karena kita juga akan sangat mendukung untuk kita melakukan konservasi anggrek, ya, untuk mendesain langkah konservasi apa yang akan kita ambil terhadap suatu spesies yang akan kita konservasi, ya. Misalnya studi tentang ekologinya, tentang habitatnya. Sebenarnya tanaman ini keinginannya apa? Apa yang mendukung untuk dia bisa hidup bila dibudidayakan, misalnya keluar dari habitatnya, itu kita pelajari apa kebutuhannya, ya. Kemudian dari aspek biologinya kita lihat kalau kita sudah penuhi semua kebutuhannya yang sesuai dengan habitatnya, nutrisinya dan sebagainya, kita lihat aspek biologinya, bagaimana spesies anggrek tersebut ketika dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik. Kita melihat reaksinya, dari lihat metabolismenya, kebutuhan nutrisinya, itu kita perhatikan juga, ya. Nah, kemudian itulah salah satu syarat, gitu ya, untuk kita mengkonservasi suatu tanaman anggrek atau juga mungkin tumbuhan yang lain, kita harus lihat dari aspek biologi maupun ekologinya, gitu ya. Kemudian ternyata dari hasil suatu penelitian, seorang peneliti dari kajian-kajian, ternyata
anggrek itu merupakan salah satu indikator untuk mengetahui rusak atau tidaknya suatu ekosistem. Ya, walaupun anggrek tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu indikator ya. Kenapa kok bisa ya tanaman anggrek itu menjadi indikator terhadap turunnya kualitas suatu ekosistem atau habitatnya? Karena tanaman anggrek itu mungkin yang sudah sering nanam anggrek ya, satu orang bilang nanam anggrek itu mudah loh, kita beli kemudian kita kasih pupuk, kita semprot berbunga ya. Tapi ada juga yang bilang saya loh beli anggrek ada bunganya, tapi setelah bunganya habis berbulan-bulan nggak tumbuh lagi, cuma kakinya saja, daunnya saja yang tumbuh ya. Karena tanaman anggrek adalah tanaman yang bisa tumbuh itu dia harus lingkungannya harus kondusif ya, sehingga kalau misalnya di suatu habitat atau ekosistem tanaman anggrek itu cuma ketika diperbanyak cuma tidak keluar bunganya atau kemungkinan banyak yang mati dan sebagainya, itu bisa menandakan bahwa dia ekosistem tersebut tidak betul atau berkurang kualitasnya. Next. Nah, langkah apa saja yang telah dilakukan atau yang bisa dilakukan dan yang akan dilakukan untuk kita mengkonservasi dengan tujuan melestarikan tanaman anggrek di wilayah tropis? Karena Indonesia itu kan negara tropis, salah satu negara tropis ya. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh baik masyarakat, pemerintah, peneliti gitu ya, atau petani anggrek gitu ya, adalah dengan yang pertama adalah identifikasi anggrek. Kita harus tahu kan bahwa seberapa banyak jumlah atau spesies yang ada di tempat kita mengkonservasi. Kita identifikasi anggreknya ya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita bisa lihat kan dari catatan dari buku-buku bahwa ternyata anggrek di suatu wilayah yang kita konservasi itu jumlahnya, populasinya sangat sedikit untuk satu spesies anggrek, maka akan dilakukan budidaya. Ya, budidayanya itu bisa dengan berbagai macam cara ya. Di sini juga sudah banyak dimanfaatkan budidaya dengan menggunakan sistem kultur jaringan tanaman. Ya. Kemudian juga kalau concern banyak melakukan persilangan anggrek lokal ya, atau juga untuk menambah spesies-spesies baru, membuat tanaman transgenik anggrek ya, anggrek transgenik gitu ya. Nah, karena ini penyelenggaranya adalah kelompok studi Dark Orchid, maka sambil promo gitu ya, untuk kelompok studi Dark Orchid itu sudah banyak melakukan misalnya budidaya dengan cara kultur jaringan gitu ya. Mereka banyak menggunakan biji anggrek, kemudian nanti dikultur, kemudian tumbuh menjadi planlet, nanti kemudian sudah melakukan aklimatisasi, memindahkan dari planlet yang tumbuhnya secara in vitro untuk ditumbuhkan secara in vivo. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok studi Dark Orchid. Kemudian nanti dipindahkan di pot komunitas ya, kemudian di pot tunggal untuk dipelihara menjadi anggrek dewasa, dan itu sudah bisa dijual ya. Jadi kemudian teman-teman dari kelompok studi Dark Orchid juga sudah bisa melakukan penyilangan anggrek ya, karena juga ada mata kuliah penunjangnya yang mengajarkan itu, dan mereka juga berlatih untuk memperbanyak tanaman anggrek secara in vitro. Kemudian sering melakukan observasi tentang keberadaan tanaman anggrek di sekitar ya, dan yang sering dilakukan adalah mengobservasi tanaman-tanaman anggrek yang ada di taman-taman yang ada di Surabaya dan yang ada di sekeliling lingkungan rumah mereka ya. Jadi itu concern dari kelompok studi Dark Orchid ya. Next. Nah,
Kalau kita ada 5 kriteria ini ya untuk apa saja yang digunakan para ahli untuk menentukan prioritas tanaman yang harus dikonservasi. Yang pertama ini adalah digunakan para ahli, yang digunakan adalah taksonominya ya. Di sini taksonomi dari suatu spesies anggrek itu sangat penting ya. Kita harus tahu apa namanya taksanya, penggolongannya ya. Dia masuk dari spesies apa, marganya, genusnya apa, familinya apa, divisionya apa, supaya kita tidak salah dalam menentukan atau menyebutkan nama latinnya dengan tanamannya sama, sinkron, tidak salah. Anggrek bulan namanya lain, nama latinnya itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kita juga melihat tadi sudah ya taksonominya, kemudian ekologi juga ya tentang apa tempat tumbuhnya, lingkungannya dan seterusnya. Dan juga dilihat agronominya gitu ya. Menentukan varietas tumbuhan yang dikonservasi yaitu keunikan taksanya, ya, keunikan habitatnya, tingkat ancaman. Tingkat ancaman di sini maksudnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan dari satu spesies anggrek, ya. Tingkatannya apa saja, faktor eksternal maupun internal. Kalau internal bisa dari apa namanya secara genetis dari tanaman anggrek tersebut yang misalnya dia tidak bisa hidup kalau tidak di habitatnya, misalnya seperti itu ya. Kalau yang eksternalnya banyak karena faktor alam ya, banjiran, kebakaran, atau juga karena faktor manusia. Kan banyak ya pencurian sumber plasma nutfah di Indonesia ini banyak sekali, apalagi untuk tanaman anggrek ya. Apalagi sekarang itu sudah berkembang budidaya anggrek dengan jaringan tanaman. Ngambilnya nggak usah dicabut satu pohon bawa gitu ya. Wah, nanti di imigrasinya, di airportnya atau di balai dia ada tempat karantinanya itu akan ketangkep ke satu pohon. Ya ambil aja sedikit akarnya atau bunganya, batangnya gitu ya. Diambil sedikit, dibungkus tisu, dilapis-lapis, dimasukkan di apa namanya di kopernya itu bisa. Nah, pindah deh itu misalnya anggrek hitam Kalimantan gitu ya. Nanti di negara mana yang mengambilnya itu dia akan perbanyak dengan kultur jaringan tanaman ya. Sehingga yang tadinya spesies endemi anggrek hitam Kalimantan menjadi sangat banyak di luar. Tapi sebenarnya kalau dari sisi sisi keberlangsungan hidup sangat bagus, berarti masih ada di tempat lain. Tapi dari sisi kearifan lokal itu merugikan karena sebenarnya anggrek hitam Kalimantan itu spesies endemik gitu ya. Kemudian laju kepunahan juga sama tadi, faktornya eksternal internalnya hampir sama. Dan keberadaan konservasi di luar habitat seperti yang saya tadi sebutkan. Tapi kalau tadi kan itu yang cara ilegal. Kalau kita keberadaan konservasi di luar habitat itu tadi konservasi secara ex situ ya. Kita mau mengupayakan konservasi secara ex situ misalnya dengan kultur jaringan tanaman tadi ya, sehingga suatu spesies anggrek misalnya anggrek hitam Kalimantan yang sudah dianggap langka itu akan menjadi sangat besar tinggi populasinya sehingga menjaga anggrek hitam tadi dari kepunahan. Next. Nah, pemerintah juga sangat concern terhadap konservasi anggrek ini ya, sehingga diterbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 bahwa ada 29 jenis anggrek yang dinyatakan dilindungi ya. Sebenarnya ini tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang lain yang masuk ke PP nomor 7 ini, juga satwa-satwa yang masuk satwa langka yang dilindungi gitu ya. Ini ada
apa namanya nanti boleh nanti PPT kalau yang berminat, saya nggak akan bacakan satu-satu ya para peserta, karena ini saya tampilkan 29 jenis anggrek yang dinyatakan dilindungi ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada 3 slide, itu semua memuat 29 jenis anggrek ya. Ada Cymbidium hartinahinum ya. Ini adalah merupakan persilangan anggrek anggrek dari Kalimantan ya, untuk menghormati Ibu Tin Soeharto sehingga diberi nama spesiesnya Cymbidium hartinahinum gitu ya. Oke, next, nanti biar baca sendiri. Ini juga ya termasuk yang dilindungi, ada Phalaenopsis amboinensis, anggrek bulan Ambon, ada anggrek jingga, ada anggrek bulan raksasa, anggrek bulan Sumatera. Jadi yang namanya anggrek bulan itu kita suka bilangkan anggrek bulan, ternyata ada Sumatera, ada Ambon dan sebagainya ya. Oke, next. Nah, ini juga termasuk anggrek-anggrek yang dilindungi. Ada yang terkenal ini anggrek hitam ya. Kemudian ada anggrek raksasa, ada anggrek tebu ya. Nanti anggrek tebu ini Pak Ali, narasumber kita yang kedua, punya ini. Banyak Pak Ali punya spesies anggrek ya. Ini backgroundnya ini anggrek loh ya. Ini anggrek yang kalau diperhatikan seperti mukanya monyet gitu ya. Ini banyak sekali variasinya. Ini termasuk yang disebut Draculasimia. Ya, ini juga sudah langka. Gitu. Oke, next. Nah, ini juga masih. Oke, next. Nah, ini saya berikan beberapa gambar. 12 saya berikan 12 gambar dari tiga slide. Ini adalah anggrek-anggrek yang tadi termasuk di 29 anggrek yang dilindungi. Ini para Phalaenopsis serpentilingua. Ini anggrek bulan Kalimantan Barat. Ya. Tadi kan ada anggrek bulan Ambon, anggrek bulan Sumatera, ini anggrek bulan Kalimantan Barat. Dia khasnya dia keluar dari satu sumbu. Ya, kemudian ada Paphiopedilum chamber, namanya susah ya, lainianum, itu adalah disebut anggrek kasut kumis karena kalau nanti kalian perhatikan seperti ada berkumis gitu ya. Kemudian ini yang disebut anggrek kebutan, namanya di bawah. Kemudian ini disebut dengan anggrek sendok. Ini 4 ini ada 12 nanti itu yang termasuk di 29 yang dilindungi. Next. Nah, ini adalah Phalaenopsis denevei, itu adalah anggrek bulan bintang ya. Nah, ini Dendrobium macrophyllum, ini adalah anggrek jamrut disebutnya. Ini Ibu namanya apa ya, nggak kelihatan. Itu adalah yang ini yang disebut anggrek hartinah ya. Kemudian ini anggrek jingga. Oke, next lagi. Ini Macodes petola ya, warna daunnya unik ya, tidak seperti daun anggrek pada umumnya. Itu disebut anggrek ki aksara, bunganya kecil-kecil ya, tidak seperti anggrek pada umumnya. Kemudian ini kalian mungkin sudah sering melihat Dendrobium phalaenopsis ya, kita kadang menyebutnya juga anggrek larat ya. Yang ini anggrek hitam Kalimantan ya. Kemudian yang ini disebut anggrek strawberry. Oke, next. Kita sudah tadi tahu bahwa kenapa kita mengkonservasi, tujuannya, manfaatnya, jenisnya, apa yang bisa kita lakukan dengan bantuan ilmu apa kita mengkonservasi sehingga tepat ketika kita menentukan spesies apa yang akan kita konservasi, gitu ya. Nah, sekarang para peserta, mungkin para peserta nanti kita kalau diskusi ya, bisa memberikan masukan gitu ya. Siapa sih pelaku konservasi, terutama kalau di pagi ini kita membicarakan tentang pelaku konservasi anggrek ya. Yang jelas
ini menurut pengamatan saya, kemudian saya kelompokkan gitu ya berdasarkan pengalaman, kemudian dari kita membaca, dari kita berdiskusi, itu yang utama adalah instansi pemerintah, ya, karena instansi pemerintahlah yang berwenang menentukan segala sesuatu yang ada di bumi Indonesia ini, tentu saja dengan peraturan-peraturan yang menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya, kan ada di undang-undang tuh loh. Bumi dan air digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat Indonesia. Itu prinsipnya aja. Kalau bunyi undang-undangnya Ibu nggak hafal ya. Nah, instansi pemerintah kemudian juga turut berperan instansi non pemerintah. Bisa di sini mungkin perusahaan-perusahaan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, ya, bukan kelompok masyarakat sih, perusahaan-perusahaan, kemudian LSM misalnya, ya, itu juga sangat berpotensi untuk bisa melakukan konservasi anggrek. Yang ketiga, masyarakat. Ya, masyarakat ini kalau para peserta mengamati, memperhatikan gitu ya, bahwa banyak sekali masyarakat itu yang sudah terjun langsung mengkonservasi anggrek. Walaupun mereka mungkin nggak tahu, oh ini namanya konservasi anggrek, tapi masyarakat, terutama masyarakat yang paling tanda petik petani bunga misalnya, petani anggrek gitu ya, mereka kadang lebih piawai, lebih mumpuni daripada misalnya saya ngajar tentang anggrek macam-macam, belum tentu saya kalau melakukan penyilangan, budidaya, belum tentu hasilnya produktivitasnya lebih tinggi dari mereka, malah mereka yang lebih banyak, lebih tinggi produktivitasnya, keberhasilannya, karena mereka bekerja berdasarkan pengetahuan otodidak gitu ya yang mereka dapatkan. Jadi mereka juga seorang yang ahli masyarakat tersebut ya. Kemudian yang keempat tentu saja yang diharapkan adalah dari perguruan tinggi ya, concern terhadap konservasi anggrek ini. Terutama karena saya melihat pesertanya, kalau tadi di awal itu saya melihat banyak pesertanya masih muda-muda, masih kinyis-kinyis gitu ya, masih generasi yang penuh semangat. Nah, itulah yang diharapkan dari para peserta untuk concern terhadap konservasi anggrek ini. Ya, nanti kita berbagi cerita, mungkin ada dari para peserta yang sudah mulai melakukan konservasi anggrek secara mandiri dan skala kecil-kecilan. Tapi itu tetap harus dihargai karena itu adalah awal dari keberhasilan. Seperti sumber kita Ali ini dulu awalnya juga dari saat mahasiswa, ya, dari skala kecil sekarang menjadi skala besar. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini beberapa dari spesies Dracula simia, macam-macam ya, banyak sekali. Kadang ada yang bilang ini hoax, tapi tidak, ada gitu ya. Nanti silahkan para peserta mengobservasinya gitu. Oke, next. Nah, ini tadi saya bilang yang pertama instansi pemerintah gitu ya. Ini saya cuma kasih satu contoh. Nanti contoh-contoh yang lain saya ingin memotivasi para peserta, saya pengen cari lagi bacaannya gitu. Nah, dari situ akan memicu berawal untuk menjadi cinta terhadap anggrek gitu ya. Kemudian berniat, saya ingin memelihara, sudah bisa tumbuh, kok saya kepingin ya belajar membudidayakan gitu ya. Nah, dari instansi pemerintah ini melalui misalnya LIPI atau sekarang BRIN gitu ya, atau Kementerian Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, itu sudah sangat banyak mengkonservasi anggrek ya. Bahkan Kementerian PUPR aja ya, yang kan tidak kalau dalam tanda petik sebenarnya tidak berhubungan, tapi Kementerian PUPR juga baru-baru ini melakukan konservasi anggrek. Kemudian instansi Pertamina yang ada di wilayah Kalimantan Timur ya, dia membantu masyarakat petani anggrek yang tentu saja Pertamina
membantu dalam hal pendanaan dan fasilitasnya ya. Yang bekerja adalah petani anggrek dan mengambil para ahli dari akademisi. Sehingga sebenarnya dari cerita ini pelaku-pelaku konservasi anggrek itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, semuanya harus komprehensif, saling bergandengan tangan, mempunyai porsi-porsi tertentu dalam suatu konservasi tanaman, khususnya tanaman anggrek. Ya, ini baru di waktu itu pemerintah itu melalui LIPI itu concern untuk memprioritaskan 44 jenis anggrek untuk dikonservasi dengan cara dikoleksi di kebun raya dan spesimennya yang ada itu disimpan di herbarium sebelum benar-benar punah, sehingga kalau para peserta pengen tahu anggrek-anggrek atau tanaman atau spesies flora fauna atau khususnya flora yang sudah punah bisa melihat spesimennya di Herbarium Bogoriense, gitu ya. Kalau misalnya gini, ayo kita studi tour ke Herbarium Bogoriense, sangat senang, banyak sekali koleksi di sana, gitu ya. Nah, dilakukan koleksi di kebun raya, ya. Itu berarti kan kalau tadi kita tahu ada di kebun raya, kebun koleksi, itu berarti dia ex situ konservasinya. Ya kan, karena dikeluarkan dari habitat aslinya, ya. Nah, dari 44 jenis ini setelah diteliti itu semuanya masuk kategori A. Artinya pelestarian di luar habitat asli tidak bisa ditunda karena setelah dia menjadi langka nanti akan terjadi kepunahan. Nah, kemudian pada saat mengumumkan 44 jenis anggrek ini tidak diumumkan spesiesnya maupun nama lokalnya. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kalau misalnya akan dilakukan konservasi dan sebagainya, itu misalnya ada 5 jenis anggrek Kalimantan yang sudah langka menuju kepunahan, spesies A, B, C, D, E, ya. Belum bergerak sudah banyak yang hilang. Kenapa? Itu akan menjadi seperti bom pencetus bagi kolektor anggrek, eksportir anggrek atau penangkar anggrek yang tidak bertanggung jawab ya untuk berbondong-bondong untuk mencari spesies tersebut sehingga spesies tersebut menjadi spesies yang berharga mahal tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup dari spesies tersebut, gitu ya. Itu sering terjadi bukan pada tanaman anggrek saja, pada jenis tanaman yang lain kalau diumumkan, misalnya yang kapan itu kan monstera ya. Monstera ini sudah langka loh, harus dikonservasi. Baru ngomong sudah banyak ada di luaran harga monstera yang daunnya 2 itu harganya 2 juta, 3 juta. Nah, itu adalah permainan dari kolektor ya yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sekarang kalau misalnya akan mengkonservasi suatu jenis spesies tanaman, entah itu anggrek atau tanaman yang lain, tidak dipublikasikan nama jenisnya, spesiesnya maupun nama lokalnya. Ya, karena akan berbahaya. Makanya di sini tidak ada nama lokalnya ya. Nah, itu ini yang dilakukan oleh LIPI. Ini di instansi pemerintah masih banyak sekali ada kebun raya, kebun koleksi, taman marga satwa, taman apa tadi itu, taman wisata dan seterusnya ya. Kemudian next. Nah, instansi non pemerintah ya. Instansi non pemerintah tadi seperti saya bilang bahwa tidak bisa BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional bekerja sama dengan PT Martina Berto. Ini saya cuma kasih contoh saja ya. Itu akan mengembangkan dan memanfaatkan plasma nutfah anggrek Coelogine SPP. Ya, ini kenapa dengan PT Martina, kita tahu bahwa itu suatu perusahaan kosmetik nasional ya, skalanya tapi internasional, Marta Tilaar, karena tanaman anggrek ini juga bisa dipakai sebagai bahan dasar obat, bahan dasar kosmetik, sehingga disitulah kepentingan dari PT Martina Berto. Tapi ini perusahaan swasta ini bertanggung jawab, mereka bukan cuma memanfaatkan saja, tapi mereka juga concern untuk mengkonservasi supaya
tidak langka, kemudian budidayanya juga banyak gitu ya, karena mereka juga memerlukan itu ya. Ini di sini kita sebut sebagai bahan baku kosmetika, obat ya. Nah, ini adalah salah satu jenis anggrek langka, tapi akan concern dibudidayakan ya. Kemudian kalau kita concernnya pemerintah adalah untuk supaya tidak menjadi langka, dibudidayakan sehingga nanti penyebarannya juga sangat tinggi ya, tidak menjadi spesies. Memang nantinya kadang tidak menjadi spesies endemik lagi, bisa hidup dimanapun. Next. Nah, ini sama tadi ceritanya ya, selain diambil sebagai bahan dasar obat, kerjasamanya itu untuk kegiatan eksplorasi, konservasi, domestikasi ya. Domestikasi di sini seperti tadi saya bilang, tanaman yang tadinya sifatnya endemik, dia bisa hidup di habitat dimanapun, sudah didomestikasi gitu ya. Dan untuk penyusunan database plasmanupa. Nah, yang dieksplor ini adalah yang hasil eksplorasi tahun 2013 sampai 2015 ya. Bisa dengan jalan kultur jaringan nih, propagasi dan breeding plasma nutfah. Nah, kemudian ada kajian bioprospeksi, kemudian ada kajian eksperimental botani plasma nutfah. Nah, kerjasamanya itu sangat komplit dari berbagai sudut ya. Karena concern di sini pemiliknya ada namanya Marta Tilaar, dia concern mengkonservasi membantu mengkonservasi dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah, kemudian dia mendapatkan penghargaan dari Ibu lupa namanya ya, dari Dewan Nasional Anggrek di Inggris ya. Dia mendapatkan satu spesies yang diberikan nama Coleogyne martae, berasal dari namanya Marta Tila. Karena walaupun dia seorang pengusaha kosmetik, karena dia menggunakan bahan-bahan herbal dari alam, dia concern terhadap konservasi bahan alam yang dia pakai, gitu ya. Silahkan next. Nah, kalau masyarakat sebenarnya banyak ya. Di sekeliling kita sudah banyak masyarakat yang concern terhadap tanaman anggrek ya. Mungkin tadinya hanya senang mengkoleksi. Kemudian kalau memang dia betul-betul concern, dia akan mulai memperbanyak ya. Nah, di masyarakat yang khususnya adalah di di suatu daerah di Kalimantan Timur, di Kutai Barat, ada namanya Kampung Empas ya. Di di Kampung Empas itu sebenarnya nggak di Kampung Empas aja ya, di daerah Kalimantan Timur itu terutama di Kutai Barat ya. Ini yang saya juga bisa lihat gitu ya. Karena banyaknya peralihan fungsi lahan ya, bisa menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan, dan juga banyak menjadi lahan pertambangan karena di sana kan tanahnya itu ekosistemnya banyak batu bara, kadang di belakang rumah dan sebagainya, sehingga di hutan-hutan itu juga banyak akhirnya terjadi penebangan liar, ada tadi terjadi penggurunan ya, degradasi lahan ya. Nah, itu menyebabkan masyarakat di sana mulai tertarik untuk menyelamatkan anggrek-anggrek yang ada di ekosistem tersebut ya. Nah, terbentuklah suatu masyarakat yang disebut masyarakat anggrek ya. Mereka sadar akan konservasi untuk tanaman anggrek, tapi mereka tidak bekerja sendiri karena kan mereka nggak tahu ya bagaimana caranya, dan mereka juga tadinya nggak sadar bahwa itu namanya konservasi. Yang mereka tahu bahwa mereka bawa anggrek-anggrek itu ke rumahnya, ke desanya, kemudian di sana kan kalau di hutan hujan tropis itu kan ininya ada di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan, sehingga di sana ada petugas
kehutanan. Nah, kemudian mereka dibantu oleh petugas kehutanan, kemudian juga dibantu oleh akademisi dari perguruan tinggi ya untuk mengidentifikasi anggrek-anggrek yang sudah mereka bawa dari hutan yang mereka anggap anggrek ini nanti akan rusak. Nah, itu kemudian diidentifikasi, dieksplorasi lagi, diobservasi, ternyata bisa diselamatkan ada 25 marga, 32 jenis dengan jumlah nomor anggrek atau populasi yang terbawa itu 381 dengan total spesies sebanyak 591 spesimen. Itu kan sesuatu yang sangat wow gitu ya para peserta, bahwa masyarakat yang tadinya cuma merasa sayang ya tanaman anggrek ini kok nantinya mati, menjadi rusak. Kemudian mereka sering keluar masuk hutan untuk mereka ambil yang itu, kemudian bekerja sama dengan instansi terkait. Ya. Nah, kesimpulannya survei ini tadinya adalah inisiatif dari masyarakat yang sadar akan konservasi. Mereka sih nggak tahu apa ya itu konservasi, pokoknya mereka ingin menyelamatkan. Nah, itu sebenarnya hal seperti ini perlu dukungan dari pemerintah ya, karena mereka kan tidak punya fasilitas pengetahuan apa yang harus dilakukan. Nah, itulah yang kenapa pelaku konservasi itu harus saling saling membantu dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, kemudian perguruan tinggi. Sehingga sebenarnya nggak bisa dipilah-pilah. Ternyata masyarakat yang bekerja juga dibantu oleh pemilik kebijakan. Kemudian ada lagi next. Nah, ini juga ada. Ini di Kabupaten Tabalong, ya. Di sana ini Kesatuan Pengelola Hutannya KPH itu membuat yang disebut rumah konservasi anggrek. Kalau mereka sih memang sebagai petugas dari Kementerian Kehutanan itu job description-nya ya, salah satunya adalah mengkonservasi spesies-spesies yang ada di wilayah kerjanya, sehingga mereka membuat yang disebut rumah konservasi anggrek ya. Tetapi di sana juga masyarakatnya ada kelompok tani hutan, dibentuk masyarakat kelompok tani hutan namanya Bunga Sari Desa ya. Mereka sudah berhasil membuka kursus untuk siapapun yang mau concern terhadap tanaman anggrek ya. Sudah berhasil mereka membudidayakan anggrek-anggrek langka seperti anggrek panda dere yang berasal dari pegunungan Meratus, ada anggrek hitam ya, anggrek hitam Kalimantan yang sudah langka, kemudian ada anggrek kantung semar, sudah berhasil mereka budidayakan ya. Budidayanya di sini konservasinya ya ex situ karena kan dibawa keluar dari habitatnya. Mereka sudah banyak membudidayakan, kemudian sudah bisa menjual. Karena akhirnya rumah konservasi ini menjadi daerah wisata, gitu ya. Jadi kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk konservasi spesies-spesies tanaman maupun spesies-spesies hewan. Nah, yang terakhir nih, next. Nah, sekarang perguruan tinggi. Sebenarnya tadi Ibu juga sudah bicara, ada masuk juga dari perguruan tinggi. Tapi di sini Ibu kasih tanda tanya, sengaja. Supaya untuk diskusi, mungkin adik-adik ini kan rata-rata dari perguruan tinggi, atau mungkin juga ada juga anak SMA, bolehlah gitu ya. Masyarakat akademis harusnya ya. Nah, apa yang sudah atau kalian ketahui nanti ini, apa yang sudah dilakukan di perguruan tinggi? Ya, ini contoh-contoh dari ini anggrek hitam ya. Ini Ibu lupa namanya. Kalau ini cantik sekali ya, seperti bros ya. Untuk yang pakai jilbab atau ibu-ibu atau cewek-cewek nih kan kita pakai bros ya. Ini sangat sering model ini digunakan. Ini namanya anggrek Ratu Seba ya. Anggrek Ratu Seba. Warnanya ungu cantik gini, ini berbunga setiap 10 tahun sekali dan menjadi anggrek yang langka karena diburu.
setiap 10 tahun sekali ada daerah wisata, daerah tempat penangkaran anggrek ini di Australia Barat itu selalu didatangi wisatawan. Ya, ingin melihat anggrek seba berbunga 10 tahun sekali, menjadi anggrek yang sangat langka. Ini tumbuhnya dia di apa namanya seperti anggrek tanah gitu ya, 10 tahun sekali. Next. Wow, ternyata Ibu sudah bilang terima kasih. Terima kasih para peserta untuk perhatiannya selama saya presentasi. Semoga presentasi saya menjadi menambah wawasan, kemudian menjadi motivasi untuk para peserta untuk ikut mengkonservasi anggrek. Mohon maaf atas segala salah kata dan mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dalam penjelasan saya terima dengan terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya atas pemaparan materi yang disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Evi Ratnasari atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, akan saya lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, disilahkan kepada para peserta untuk bertanya kepada pemateri pertama dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat room dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan atau dengan menekan tombol raise hand dan kemudian akan kami pilih. Setelah itu, penanya dipersilahkan menyalakan mikrofon dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo silahkan yang mau bertanya, semoga pertanyaannya bisa saya jawab. Atau mungkin ada yang mau memberi masukan, tadi kan perguruan tinggi itu apa ya sumbangannya, mungkin ada yang berdasarkan pengalaman pribadi sebagai seorang mahasiswa yang sudah pernah berhubungan atau memelihara anggrek, silahkan. Baik, untuk Kak Gilang Muhammad bisa menyalakan mic ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Hanif dari jurusan Biologi UNESA. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, karena di sini jaringannya agak lemot. Izin bertanya Bu. Enggak. Jadi yang Ibu jelaskan tadi kan bahwa anggrek dalam pemanfaatannya bisa digunakan sebagai genetik dan obat. Kalau untuk obat itu seperti menangani kasus apa gitu? Oke, terima kasih Mas Gilang ya. Untuk metabolit sekunder yang ada di tanaman anggrek itu terus terang saya karena tidak concern ke metabolit sekunder tanaman anggrek, jadi saya maaf tidak bisa menjawab untuk obatnya itu obat apa. Tapi yang berdasarkan pengalaman yang sudah pernah digunakan ya, itu dipercaya bahwa menggunakan ini secara konvensional Mas Gilang, bahwa kalau kita menggunakan bunga-bunga anggrek itu kemudian bisa untuk kesehatan kulit katanya gitu ya, untuk menambah awet muda. Mungkin karena ada senyawa-senyawa metabolit sekundernya Mas Gilang. Tapi metabolit sekundernya itu apa? Karena saya tidak concern ke situ, saya tidak bisa menyebutkan nama dari senyawa metabolit sekundernya. Nah, dari berdasarkan apa namanya pengalaman empiris tadi, kemudian dari perusahaan kosmetik itu
akan menggunakan senyawa metabolit sekunder itu sebagai bahan dasar obat, misalnya untuk skincare misalnya ya. Untuk skincare itu kan untuk menghaluskan kulit atau juga untuk sebagai obat mungkin untuk kalau kosmetik kan berhubungan dengan jerawat, berhubungan dengan flek-flek dan seterusnya. Itu pengalaman empiris yang dibawa ke dunia pengobatan. Itu salah satunya. Tapi saya maaf tidak tahu nama dari senyawa metabolit sekundernya. Karena kan setiap jenis tanaman mempunyai kekhasan sendiri untuk struktur dan nama dari metabolit sekunder. Demikian Mas Gilang. Baik, terima kasih. Mungkin untuk peserta lainnya bisa menyampaikan pertanyaannya, nggih. Monggo, mungkin dari ini kan banyak ya, dari ada anggota Daporcit kan? Pasti anggota Daporcit kan punya pengalaman sebagai seorang mahasiswa dalam hal untuk konservasi, misalnya apa yang sudah dilakukan, boleh di sini sehingga teman-teman peserta yang lain bisa tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh kelompok studi Daporcit dari biologi FMIPA. Silakan. Untuk menjawab tanda tanya tadi itu loh, siapa nih pelaku dari perguruan tinggi, apa yang sudah dilakukan? Monggo. Kan boleh ya moderator Ibu kasih tuh clue tadi ya, pertanyaan gitu ya. Kan nggak harus dari peserta aja, audiens aja. Saya ingin juga bertanya. Silahkan. Atau kalau mau bertanya juga boleh. Baik, untuk peserta atas nama Ica Alfiati dari UNESAT, bisa on-mic ya. Silahkan, Mbak Ica. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ica Alfiati dari jurusan biologi sendiri, prodinya pendidikan biologi. Untuk saat ini kan saya senang mengoleksi anggrek ya, Bu. Ada beberapa, ada Vanda, terus Scorpio, Cattleya, Dendrobium. Nah, itu ada tanaman anggrek saya itu yang seperti mati, Bu. Jadi daunnya sudah nggak ada, terus batangnya itu kering. Tapi di bawah itu muncul seperti tunas begitu, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Lalu apa yang bisa saya lakukan supaya daunnya itu bisa tumbuh? Karena di bawah itu muncul seperti ada anaknya kecil gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ica sudah concern terhadap tanaman anggrek ya. Tanaman anggrek itu seperti tadi saya jelaskan gampang-gampang susah gitu ya. Lagi rajin tapi ternyata nggak berbunga. Lagi disia-sia berbunga gitu ya. Ada yang kalau ditanya, ih kok bunganya kok banyak betul ya gitu. Nggak saya apa-apain, saya siram aja air beras. Belum tentu di anggrek yang lain disiram air beras itu bisa tumbuh gitu. Nah, kalau itu berarti dia indukannya sudah mulai tua, sudah mulai mengering, tapi masih tumbuh ada tunas baru. Nah, itu perlakuannya sama seperti kalau Ica memperlakukan tanamannya yang indukannya, tapi tentu saja dia harus diberi perlakuan khusus, misalnya tempatnya harus dipindah, jangan di tempat ketika waktu indukannya ditempatkan, karena dia kan baru belajar tumbuh. Kemudian medianya juga diperhatikan, ya. Penyiramannya diperhatikan jangan terlalu banyak, nanti takutnya dia tunas itu akan membusuk, gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang biasa saja yang harus dilakukan, gitu ya. Memang semua jenis tanaman itu butuh kasih sayang. Ya, kadang kita kalau memelihara tanaman boleh sambil ngomong, yang hidup ya, kami sayang kamu hidup gitu, itu boleh gitu ya. Kadang ibu juga lakukan itu. Jadi sebenarnya itu adalah tunas dari yang baru mau muncul. Kekinya itu sudah mulai gitu ya. Itu bagus sekali bahwa dia yang tua sudah mulai mau mati, tapi dia meninggalkan generasi selanjutnya. Berarti sebenarnya pemeliharaan anggrek-anggreknya Ica itu sudah bagus gitu ya. Jadi tinggal diperlakukannya secara khusus saja Ica. Ya, jangan terlalu disiram terlalu banyak sesuai kebutuhan. Selama ini dia di pot atau dipakis?
Ada yang di pot, ada yang dipakis, Ibu. Tapi kebanyakan yang daunnya habis itu yang di pot. Oh, yang di pot ya. Nanti dicoba kalau dia sudah mulai banyak ya daun itunya, pindahkan dulu ke pakis. Tapi taruhnya di bawah naungan, dicoba dulu ya. Karena memang itu adalah masa kritis ya, karena dia sih dari berapa senti munculnya sudah? Baru sekitar 3 sentian, Ibu. Masih kecil sekali. Oh, kalau gitu nggak usah dipindah dulu, kamu pelihara dulu aja. Selama ini semua berbunga ya, berbunga selama ini. Ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Ya, oke, diteruskan aja ya, tambah koleksinya, kemudian sambil belajar itu berarti kamu belajar memperbanyak loh, walaupun dia tumbuh sendiri kan, ya, tapi kamu kan belajar memperbanyak anggrek kecil tadi supaya bagaimana caranya dia menjadi hidup, menjadi besar dan berbunga. Nah, itu tantangan ya. Anak biologi, ya, biologi bukan? Iya, Ibu, anak biologi. Dalam, Ibu. Angkatan berapa? Angkatan 2022. Angkatan 2022. Oh, baru. Ya. Nah, nanti Ibu tanya ya. Nanti kalau sudah tumbuh gitu kasih tahu ke Ibu ya. Siap, Ibu. Iya. Terima kasih, Ica. Ibu, terima kasih juga atas informasinya. Baik, Ibu. Ini Oke, nggak ada yang menjawab ya pertanyaan. Ya. Sebentar, Ibu. Ini ada satu penanya dari Pak Ali di kolom chat. Saya bacakan, Ibu. Assalamualaikum, Iya, Bu Evi. Untuk anggrek Ratu Sembah asal Australia Barat, apakah ada relasi yang bisa dihubungi? Berminat saya untuk menanya. Terima kasih sebelumnya. Pak Ali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ini anak saya yang paling besar di dunia anggrek. Ya, sehat selalu Pak Ali. Pak Ali, untuk saat ini saya belum punya relasi untuk anggrek Ratu Seba, ya. Tapi nanti saya akan coba tanyakan, insya Allah kalau memang teman saya yang ada di Aussie bisa menghubungkan kalau ada yang ada punya kenalan di sana gitu. Untuk saat ini saya belum punya Pak Ali, tapi mungkin nanti saya akan bisa minta tolong tanyakan ke teman yang ada di sana, gitu ya. Semoga bisa ada jawaban. Tapi saya lebih percaya lagi Pak Ali nih yang banyak punya relasi, karena Pak Ali adalah pelaku usaha di dunia anggrek. Itu ya, terima kasih Pak Ali. Oke, Mbak Moderator, sudah belum? Untuk mengenai pertanyaan dari Bu Evi akan dijawab oleh Kak Adenia selaku Ketua Kelompok Studi Dakorjit. Oke, terima kasih Mbak Adenia, silahkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab Ibu sebagai perwakilan dari kelompok studi Dakorjit. Nah, kelompok studi Dakorjit di Universitas Surabaya Biologi ini mempelajari tentang kultur jaringan dan juga anggrek. Kita memiliki beberapa program kerja. Salah duanya, ini ada yang pertama ada eksplorasi anggrek, terus kemudian ada penanaman anggrek bersama keluarga Dakorjit, dan juga kemarin kami secara offline melakukan kunjungan pelatihan kultur jaringan di Taman Sememi Bendowo Surabaya. Nah, untuk yang eksplorasi anggrek ini kita melakukan eksplorasi dan juga identifikasi anggrek di lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk yang penanaman anggrek bersama keluarga Dakorjit ini kita melakukan penanaman bersama, perawatan bersama dan juga diskusi. Di awal juga kita sempat untuk melakukan diskusi bersama demisioner atau anggota kelompok studi Dakorjit periode 2021-2022. Kemudian untuk yang
kunjungan kultur jaringan ke Taman Sememi Benowo ini, kami di sana mendapatkan banyak ilmu mengenai kultur jaringan dan juga cara menanam anggrek. Nah, di sana kami diajarkan untuk mulai dari pembuatan media, kemudian mulai dari inokulasi, terus pemindahan bibit anggreknya itu ke media, dan juga kita melakukan kunjungan ke taman yang ada di Taman Bunga Anggrek yang ada di Taman Sememi Benowo. Nah, di sana kami mendapatkan banyak ilmu mengenai perawatan anggrek dan juga pengembangbiakan anggrek. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Adinia ya. Sebenarnya banyak kalau kita lihat atau kita baca gitu ya, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang ada kelompok studi yang concern terhadap anggrek ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi untuk menjadi salah satu pelaku konservasi anggrek gitu ya. Yang Ibu tahu ada di IPB, ada di UGM, ada di Lampung, ada, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah kita UNESA, terutama jurusan biologi, punya kelompok studi Dark Orchid ya, yang salah satu anggotanya mungkin dulu ketuanya ya Mas Ali ya, sudah menjadi salah satu pahlawan konservasi anggrek loh Mas Ali ini. Banyak sekali spesies-spesies anggrek yang dikoleksi, dibudidayakan secara kultur jaringan di tempatnya Mas Ali, perusahaan Mas Ali, dan sudah melakukan Mas Ali sudah dijual ya, sudah dikomersialkan ya, sehingga sebenarnya penyebaran anggreknya menjadi semakin besar sehingga mencegah kelangkaan dan kepunahan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Evi Ratnasari atas jawaban yang telah diberikan. Semoga para peserta dapat memahami materi yang telah dipaparkan tadi. Mengingat waktu menunjukkan telah selesai untuk sesi penyampaian materi pertama, maka saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Evi Ratnasari tadi, bahwasanya pelestarian anggrek merupakan suatu upaya dalam melakukan konservasi, di mana menjadi salah satu komitmen bersama dalam mendukung Live Online SDGs 2030. Konservasi sendiri memiliki banyak ragam dan manfaat. Manfaat dari konservasi antara lain memelihara keseimbangan ekosistem, pelestarian, dan perlindungan untuk flora dan fauna, menjaga kualitas lingkungan, dan juga mencegah terjadinya kerusakan alam. Beberapa upaya pelestarian anggrek yang dapat dilakukan sebagai langkah konservasi antara lain seperti identifikasi anggrek, budidaya, kultur jaringan, persilangan anggrek lokal, dan membuat tanaman transgenik anggrek. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Ratnasari yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama pada acara webinar konservasi plasma nutfah anggrek dalam mendukung Live Online SDGs 2030 ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di next event, dan semoga Ibu Evi senantiasa diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya. Terima kasih moderator, terima kasih panitia, terima kasih peserta dan seluruh anggota Dark Orchid untuk kesempatan dan amanah diberikan pada saya. Semoga semuanya berguna menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi ice breaking terlebih dahulu selama 5 menit. Seluruh peserta diperbolehkan untuk mengambil minum atau rehat sejenak terlebih dahulu. Setelah 5 menit, seluruh peserta diharapkan sudah siap untuk mendengarkan materi kedua. Terima kasih.
Baik, sesi ice breaking sudah selesai. Selanjutnya, kita akan beralih ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Topan, SSI, yang akan menyampaikan materi dengan tema Plasma Nutfa Anggrek untuk mendukung Live Online SDGs 2030. Para hadirin, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Baik, Pak Ali Topan, MSI, lahir pada tanggal 12 Desember 1986. Beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri Surabaya dengan mengambil jurusan biologi. Beliau pernah bekerja sebagai peneliti di UPT Lab Herbal Materia Medika Batu, Dinkes Jawa Timur. Sebagai konsultan di Lab Kultur Jaringan Makati, Filipina. Beliau merupakan pendiri Muryasari Bumi dan Spellbound Nursery Sidoarjo. Beliau juga pernah menjadi juara 3 Semiloka LKMPP UNED, finalis LKTI Nasional Biologi UIN Malang, juara 3 Oceanic Himatekla ITS, finalis Nasional Chemistry Saintek Unair, finalis CEC, dan juara 1 Cell Life Wire. Nah, pasti kita sudah tidak sabar lagi, apalagi dari CV Pak Ali ini yang merupakan seorang ahli dalam bidang konservasi anggrek. Baik, langsung saja kepada Bapak Ali Topan. Halo, apakah suara saya bisa terdengar ya, Pak? Ya, sudah. Selamat siang, Pak Ali. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kepada Bapak Ali Topan, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Tolong dibantu ya, menyiapkan PowerPoint-nya ya. Ya. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja ya. Sebelumnya tadi saya sudah chat di forum bahwa ada beberapa nama yang sudah saya sebutkan tadi dapat reward dari saya. Insya Allah anggreknya akan saya kirim ya di jurusan biologi ya untuk tiap peserta. Untuk trainingnya bisa di tempat saya ya. Nanti bisa itu tanggal berapa itu pertengahan bulan Desember. Karena untuk minggu ini saya banyak training yang harus saya isi ya. Jadi dua minggu ke depan saya kosong. Alhamdulillah Mas Ali ini menyela dulu moderator. Terima kasih banyak Pak Mas Ali aja sudah panggil Mas Ali. Ini anak ibu ini ya Pak. Benar-benar pendekarnya konservasi anggrek. Terima kasih untuk kesediaan Mas Ali untuk berbagi dengan adik-adik dengan para peserta ya. Sukses selalu dan sehat selalu Mas Ali. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Evi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan, amanah yang diberikan kepada saya pribadi untuk menyampaikan webinar ya untuk komunitas Dakwahjid. Terus terang saya bangga banget ya sampai sekarang kok masih eksis gitu ya. Terus masih eksis itu saya bangga sekali dan tentunya saya berada di sini saat ini itu tidak lepas juga dari bimbingan Bu Evi, Bu Yuni maupun dosen-dosen yang lain, baik yang sudah purna tugas maupun yang masih mengajar aktif. Ya. Oke, langsung saja. Saya hanya memaparkan 3 slide yang penuh makna, insya Allah ya, untuk adik-adik semua dan teman-teman semua. Saya anggap teman-teman ya, boleh panggil Bapak, boleh panggil Mas, nggak apa-apa, nggak masalah untuk lebih dekat ya.
kenapa saya paparkan pertama itu kita bicara tentang biodiversitas. Ya. Tadi seperti yang Bu Evi sampaikan, bahwasannya kita ini nomor 2, ya nomor 2. Bisa juga nanti bisa turun nih, nomor 3 bahkan bisa nomor 5 juga. Itu tergantung dari kebijakan dan kepentingan ya pemerintah dan masyarakat juga sebagai sustainable juga sebagai balance ya untuk penyeimbang, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga ya, karena negara kita yang sangat luas ya pulaunya ya, keanekaragamannya. Kenapa saya bicara pertama tentang keanekaragaman anggrek Indonesia? Nah, ini saya paparkan beberapa anggrek yang sudah saya kasih nama ya, tentunya ini saya cari dari Google ya. Mohon maaf kenapa satu hari kemarin kan ketika saya masuk dari awal kok terjadi miskomunikasi karena dua laptop saya lagi bermasalah ya. Nah, jadi ini laptopnya laptop pinjaman, jadi warnanya juga kurang sering ya, agak buram ya, mohon maaf. Nah, saya bicara tentang keanekaragaman. Yang pertama tentang panda ya, banyak sekali ya, seperti panda tricolor ini. Kalau saya bicara tentang jenis dan ini apa namanya budidaya. Panda tricolor sendiri saya perkenalkan bahwa ini sangat wangi, harumnya wangi banget, 1-2 meter itu masih kita bisa mencium. Sangat disukai oleh masyarakat Bali. Ya, tetapi di Jawa sendiri agak kurang nih peminatnya. Terus yang kedua itu tentang Dendrobium spectator. Ya, atau kita bicara alien, ini adalah endemik dari Papua. Ya, nanti di belakang saya paparkan kenapa Papua itu sebagai primadona anggrek spatulata atau anggrek melintir. Kalau orang bilang kemarin waktu pandemi itu banyak sekali permintaan yang melebihi produksi ya, jadi banyak panen lah ya ibaratnya saya pribadi. Terus yang ketiga di pojok kanan kita lihat bahwa itulah ini kita tentang Sologen panduratan ya, ini dari Kalimantan, ada Sologen asperata dan banyak yang lain. Nah, ini jenis-jenis ini perlu dikembangkan, apalagi amabilis ya, di samping Phalaenopsis amabilis. Kenapa disebut palalai? Ya karena menurut bahasa dari Yunani itu adalah artinya kan kupu-kupu, seperti kupu-kupu. Amabilis kalau di sini itu dilihat ya tanaman biasa kayak anggrek putih gitu ya. Padahal kalau di dunia persilangan ya, saya sebut bahwa adik-adik harus tahu yang meletak belakangi saya kenapa saya suka anggrek satu ya, waktu itu teman sekelas biologi ya itu bawa anggrek ya, ini yang amabilis ini ya, kenapa tahu saya jatuh cinta. Terus ada pemaparan bahwa kita bisa memberikan. Jadi setiap orang itu ketika melakukan penilangan seperti pemaparan BSI tadi itu bisa memberikan namanya suka-suka. Nah, insya Allah adik tadi reward akan saya kirimi anggrek hasil karya saya yang terbaru bulan November kemarin dengan nama Dendrobium Dewi Arini, yaitu persilangan dari Dendrobium nimbiu ya, yaitu yang menurunkan garis lebar dengan Dendrobium silvani, yaitu semua spesies dari Papua ya. Itu sudah ada di pasaran ya, insya Allah itu akan saya kirim ke adik yang tadi. Nah, untuk amabilis sendiri ini di Taiwan itu adalah merupakan primadona. Padahal kita yang punya, tapi mereka yang berhasil mengeluarkan banyak varian-varian. Jadi kalau adik-adik ke toko bunga ya, atau ke bandara barangkali dulu, atau ke tempat-tempat perkantoran bank, itu kan ada anggrek yang putih besar-besar. Nah, itu namanya Sogo Yubidia. Kalau nanti dicari ya. Jadi sekarang saya kasih rumusnya. Kalau mau mencari atau identifikasi secara cepat, itu adik-adik bisa buka www ya, www.nhs atau objekroot.com. Nah, di situ adalah ada komunitasnya. Siapa yang sudah memilah anggrek ya, apa-apa namanya di situ. Baik yang awal maupun yang
terbaru saat ini. Ya, seperti itu. Nah, amabilis ini banyak menurunkan garis-garis keturunan yang bagus. Nah, semuanya ini adalah asli dari Indonesia. Terus bawahnya ada Grammatophyllum speciosum. Nah, ini juga dari botol, misalkan kalau saya ngembangin ini ya, dari botol sampai berbunga, ini membutuhkan waktu sama seperti tadi yang dipaparkan satu sampel yang dari Australia Barat. Nah, itu perlu waktu 10 tahun untuk prosesnya. Panjangnya 1 meter. Ya, itu atau anggrek tebu, gitu kan. Terus sebelahnya lagi ada anggrek Ambroensis. Jadi adik-adik kalau sama di toko bunga, ada anggrek yang kuning-kuning, tahu kalau kita pegang udah putus, nah itulah keturunan dari anggrek Phalaenopsis ambroensis yang endemik di Ambon. Jadi banyak sekali anggrek-anggrek yang perlu kita ketahui. Nah, ini tadi yang sudah dipaparkan, namanya Paphiopedilum lowii. Itu harga jangan ditanyakan ya. Itu kalau sekarang berbunga mungkin di atas 1 juta. Itu kalau kita bicara harga ya. Kenapa saya sampaikan ini karena penting untuk adik-adik dakwah ya. Dari awal saya berangkat kuliah, ya ini berbagi pengalaman. Saya besar sampai saat ini ya salah satu juga dari anggrek. Itu yang melebar kami ya. Kenapa dari dulu saya sempat dicap sama kakak kelas kalau ada acara apa gitu ya, sampai saya nggak diajak nih karena mesti carinya anggrek, nggak ada. Nah, itu pentingnya perkenalan kayak seperti itu. Dan di atas sendiri ada namanya Violacea flavum, anggrek besi. Kenapa dinamakan anggrek besi? Karena anggreknya sebuah besi. Kalau ditanam harus di atas, ya nggak boleh di bawah. Karena di habitat aslinya itu ada di atas pohon yang bisa di ketinggian 3 sampai 5 meter di bawah. Ini anggrek besi. Wangi, bunganya tebal. Jadi untuk menilang nanti saya akan jelaskan di slide yang kedua. Ada banyak karakter-karakter yang harus dipelajari. Dan itu bukunya wajib dibaca. Ya, boleh dimiliki, boleh enggak, kan kita tinggal download ya jurnal. Bukunya adalah Orchid Biologi karangannya JCRGB. Tadi Mas bilang waktu menjelaskan bahwasanya untuk pemanfaatan anggrek itu ada di buku Orchid Biologi jilid ketiga. Itu cari ya jilid yang ketiga. Ada beberapa anggrek yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk kerajinan, untuk kosmetik, yang untuk narkoba ada. Tidak saya sampaikan secara jelas karena takut ya membayarkan, tapi di situ ada dibaca buku di situ. Itu bacaan saya dulu Orchid Biologi. Nah, ini adalah tentang keanekaragaman dari Aceh, dari Sumatera sampai Papua itu banyak sekali jenis-jenis anggrek yang sudah dibawa ke luar. Jadi orang-orang luar nih, saya ceritakan sedikit tentang teman kegiatan di hutan ya, tentang saat konservasi itu adalah mereka itu enggak berhari-hari, tapi bertahun-tahun masuk hutan hanya untuk mempelajari karakter bunganya seperti apa, buahnya seperti apa, kapan kita menghilangkan kayak gimana, apakah cara crossing, seedling, atau dan teknik yang lain yang itu pelajari sampai dua itu dibawa ke salah satu negaranya, sehingga ada beberapa sinonim anggrek yang bernama sama antara yang asli di Indonesia ini. Jadi banyak sekali story, dan itu tidak sehari 2 hari itu pelajari, itu panjang banget. Tapi untuk saat ini ya saya akan kasih goal-goalnya. Nah ini seperti ini, nanti bisa ditanyakan ya. Boleh, nah, banyak sekali sebetulnya, tapi di sini hanya saya tampilkan beberapa. Hanya primagena yang ada lagi tadi yang disebutkan sama BFG adalah Phalaenopsis gigantea. Itu saya punya salah satu koleksinya. Insya Allah tahun depan sudah punya varian baru yang silangan. Terus ada namanya Phalaenopsis violacea. Nah itu juga silangan-silangan, jadi banyak endemik di Indonesia itu dijadikan raja dan ratu silangan di dunia.
kenapa tadi dipaparkan sama Ibu bahwa perlunya tahu tentang kegunaan kemanfaatannya seperti apa itu. Nanti ada bukunya sendiri yang perlu saya paparkan ya, buku-buku yang harus ada dibaca. Karena waktu kuliah ini adalah waktu yang sangat banyak sekali untuk mempelajari sesuatu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin di next ya, untuk slide yang kedua, ini tentang keanekaragaman bangsa Indonesia, saya anggap cukup ya. Nanti bisa dipelajari, ada bukunya tersendiri. Nanti ada native object of Indonesia. Nah, itu bukunya tebalnya kurang lebih lima cm. Bukunya itu bisa dibeli di Kebun Raya Bogor. Terus saya lakukan kunjungan di Kebun Raya, saya bertemu dengan salah satu adik kelas ya, tentunya adalah alumni biologi yang bekerja di Kebun Raya. Jadi saya diskusi sebentar, ternyata banyak buku di sini. Bisa di next yang slide yang kedua.